Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Afrilia Putri, mahasiswi program studi ilmu administrasi negara dengan NIM 0553781126. Pada video ini, saya akan membahas mengenai penerapan manajemen pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi bagian dari tugas mata kuliah yang saya ambil, yakni manajemen pelayanan publik. Pada kesempatan ini, saya mengangkat permasalahan mengenai pelayanan administrasi kependudukan yang lamban dan berbelit-belit. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan publik di kantor catatan sipil. Saya mau buat KTP anak, Pak. Buat KTP anak ya Bu ya? Ya, untuk kuliah. Untuk kuliah ya? Kapan buatnya Bu? Dari pagi tadi Ah, sudah katanya perekaman, sudah selesai perekaman, disuruh pengecekan. Ya. Tapi dari pagi kita nungguin pengecekan karena katanya programnya sedang error. Tapi setelah kita cek lagi, mereka bisa ngecek nomor NIK, terus mengeprint KTP sementara. Berarti kan kalau begitu kan data itu kan nggak ada error, bisa berarti gitu kan? Programnya bisa. bisa. Tadi nggak disampaikan apa besok atau 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi ngambil KTP? Disampaikan nggak oleh? Enggak. Mereka nggak bisa mastiin kapan bisa kita ngambil KTP-nya. Itu pun nanti keluarnya juga KTP sementara, bukan KTP aslinya belum. Tapi staf KTP sementara belum keluar ya Bu? Belum. Dari pagi Bu ya? Dari pagi sampai Pulang saat kemana ini. ya, Bu? Saya pulang Kantor Laut. Kenten Laut Ibu ya? Sangat jauh dari sini berarti Bu ya? Akta kelahiran bisa selesaikan hanya 30 menit. Akta perkawinan 60 menit. Akta penceraian 60 menit. Akta kematian 30 menit. Akta pengakuan anak 60 menit. Akta pengesahan anak 60 menit. Perubahan nama 60 menit. Namun apa yang terjadi saat ini? Semuanya palsu. Dalam video menunjukkan bagaimana masyarakat Banyuasin mengeluhkan lambannya pelayanan yang mereka dapatkan saat mengurus pembuatan identitas seperti KTP dan KK. Di samping itu, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang paling sering kita lihat adalah pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Dokumen-dokumen ini penting karena menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan. Namun, dalam pelaksanaannya, pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia seringkali mendapat keluhan dari masyarakat, mulai dari lambatnya proses, prosedur yang berbelit-belit, hingga kurangnya transparansi informasi yang menyebabkan masyarakat harus mengantri lama hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Belum lagi, banyak masyarakat terpaksa harus datang berkali-kali ke kantor pelayanan karena dokumen yang belum selesai tanpa ada kepastian waktu. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti alur pelayanan, persyaratan, maupun estimasi waktu penyelesaian dokumen, yang kemudian menyebabkan kebingungan dan membuka peluang terjadinya praktik tidak resmi seperti penggunaan jasa calo. Jika dianalisis lebih lanjut, permasalahan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga kelemahan dalam manajemen pelayanan publik. Dari kualitas pelayanan, kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan belum memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Petugas pelayanan belum mampu untuk memberikan layanan yang cepat dan tepat, sementara sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran proses. Dari sisi implementasi kebijakan, hambatan juga terjadi pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat menunjukkan lemahnya komunikasi, keterbatasan jumlah, dan kompetensi petugas mencerminkan kurangnya sumber daya. Dampak dari pelayanan yang lambat dan berbelit-belit ini, diantaranya masyarakat menjadi terhambat dalam mengakses berbagai layanan penting, kepercayaan terhadap pemerintah menurun, dan potensi terjadinya praktik pungutan liar semakin meningkat.
Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menghambat pembangunan sosial dan ekonomi karena administrasi kependudukan merupakan dasar dari berbagai kebijakan publik. Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan publik karena pelayanan yang belum optimal didasarkan pada teori Edward III, yaitu komunikasi. Informasi kepada masyarakat itu tersampaikan dengan secara kurang jelas. Yang kedua adalah sumber daya, jumlah pegawai dan fasilitas itu terbatas. Yang ketiga, disposisi atau sikap pelaksana, kurangnya komitmen dan profesionalisme petugas. Dan yang keempat adalah struktur birokrasi, prosedur yang berbelit-belit dan tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi inovatif yang dapat diterapkan adalah pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital terintegrasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, sehingga masyarakat tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Melalui aplikasi atau platform layanan online, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, memantau perkembangan proses permohonan, hingga memperoleh informasi mengenai status dokumen secara real-time. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti sistem antrian digital, kios pelayanan mandiri, layanan notifikasi melalui SMS atau aplikasi, serta layanan jemput bola bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, lansia, atau penyandang disabilitas. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan mampu mengurangi penumpukan antrian di kantor pelayanan. Solusi ini didukung oleh teori New Public Service yang dikembangkan oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart. Teori ini menekankan bahwa pemerintah harus berperan sebagai pelayan masyarakat dan mengutamakan kepentingan warga negara. Dalam perspektif New Public Service, tujuan utama pelayanan publik adalah mencapai efisiensi organisasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan responsif. Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang transparan, mudah diakses, serta melibatkan masyarakat dalam proses pelayanan. Penerapan sistem pelayanan digital merupakan salah satu bentuk implementasi New Public Service karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan. Sistem ini mencerminkan prinsip transparansi karena masyarakat dapat mengetahui secara langsung tahapan proses pelayanan yang sedang berlangsung. Selain itu, pelayanan digital memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih cepat dan praktis. Selain teori New Public Service, solusi ini juga didukung oleh konsep pelayanan prima atau Service Excellence. Pelayanan prima menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang dilihat dari beberapa indikator, yaitu kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, kemudahan prosedur, keramahan petugas, dan kepastian waktu penyelesaian. Melalui sistem digital terintegrasi, seluruh indikator dapat diwujudkan dengan lebih baik. Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan jelas, proses pelayanan yang lebih cepat, dan waktu penyelesaian dokumen dapat dipantau secara lebih transparan. Penerapan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital memberikan berbagai dampak positif. Pertama, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien karena sebagian proses dapat dilakukan secara online. Kedua, waktu tunggu dan antrian masyarakat dapat berkurang secara signifikan. Yang ketiga, transparansi pelayanan meningkat karena masyarakat dapat memantau status permohonan secara langsung. Dan yang keempat, praktik percaloan dan pungutan liar dapat diminimalkan karena seluruh proses dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, digitalisasi pelayanan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan nyaman. Meningkatnya kualitas pelayanan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Dalam jangka panjang, pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas akan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat karena masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah dan tepat waktu. Dengan demikian, penerapan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital terintegrasi merupakan solusi inovatif yang relevan untuk mengatasi berbagai hambatan pelayanan publik yang terjadi. Melalui dukungan teknologi informasi, serta penerapan prinsip-prinsip New Public Service dan pelayanan prima atau Service Excellence, pemerintah dapat mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Solusi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan manajemen pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi, transparansi informasi, dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dapat menjadi lebih cepat, efisien, efektif, dan memberi kepuasan bagi masyarakat. Saya Amanda Aprilia Putri, mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.